Baiklah, di sini saya akan menjelaskan liputan bentuk kolam dan saluran pemasukan serta pengeluaran airnya. Sebelum itu saya perkenalkan diri, nama saya Daus Wandi, NIM 182544337. Sumber yang saya dapatkan yaitu dari YouTube. Kolam sistem resirkulasi Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tapelu, Sulawesi Utara, yaitu menggunakan kolam terpal berdiameter 5 meter dan kedalaman lebih kurang 2 meter. Setiap kolam dipasang aerator. Organisme yang dibudidaya yaitu ikan nila. Ikan nila dipelihara dari ini dengan ukuran 2-3 cm dan pada tebar 1.100 ekor. Pada masing-masing kolam terpalnya terdapat pipa pembuangan air di bagian tengah kolam yang akan dikumpulkan di tempat penampungan sementara, diteruskan ke bak penampungan, kemudian difilter pada bak penampungan, dipompa ke filter biologis dan masuk ke penyinaran untuk membunuh kuman pada air serta melewati oksigen generator. Selanjutnya, air yang sudah difilter dimasukkan kembali pada masing-masing kolam. Oke, bisa kita lihat dari gambarnya, pipa pembuangan di tengah kolam, tempat penampungan sementara, bak penampungan dan yang akan difilter nantinya, lalu tempat filternya. Selanjutnya kita akan lihat videonya, klikkan video. Ini saya ambil dari YouTube. Kita percepat saja. Nah, ini dia ikannya yang ikan nila dipelihara, ukurannya kurang lebih 2-3 cm. Masing-masing kolam terpalnya terdapat pipa pembuangan air yang akan dikumpulkan. Ini di bagian sini airnya. Nih. Jadi di tengah-tengahnya dikasih pipa untuk pengeluaran. Terus untuk mengeluarkan airnya, pipa yang di tengah. Nah, lalu dimasukkan ke pengumpulan sementara nih, yang pipa-pipanya. Yang dari ini yang dari sana. Dan masuk ke bak penampungan. Bak penampungan. Lalu air itu dipompa. Dipompa, lalu masuk filter biologisnya dan masuk penyinaran untuk membunuh kuman air. Selanjutnya yaitu oksigen generator. Kemudian masukkan kembali lagi ke kolamnya. Nah, masing-masing ya begitu saja pemasukan dan pengeluaran air pada kolam. Selanjutnya kita pindah ke liputan bentuk tambak dan saluran pemasukan serta pengeluaran airnya. Sumber yang saya ambil itu dari website di bagian bawah ini saya tulis sumbernya, itu tambak tradisional udang. Konstruksi tambak seperti bentuk dan ukuran petakan tambak tidak teratur dan umumnya dengan luas 3-20 hektar. Dalam tambak dibuat saluran keliling atau disebut dengan caren dengan lebar 5-10 meter dari sisi tambak dengan kedalaman 30-50 cm. Dari pelataran caren adalah tempat berlindung atau berteduh udang dari suhu panas matahari pada siang hari
dan sebagai sarana untuk memudahkan petani pada saat melakukan panen. Sedangkan bagian dalam tambak lainnya adalah peralatan sebagai tempat tumbuhnya kelekap sebagai makanan alami udang. Kedalaman air di pelataran tambak tradisional adalah 30-50 cm. Pada sebagian tambak tradisional terdapat petakan kecil untuk penumpukan benur selama 3-5 minggu sebelum pelepasan ke tambak pembesaran. Ini dia gambarnya, skema tambak tradisional. Lalu saluran pemasukan air. Ukuran pintu pemasukan umumnya 1-1,5 meter, serta ukuran panjang dan lebarnya sama dengan pematang tambak. Pada budidaya crustacea semi intensif dan intensif, pintu pemasukan dibuat menggunakan paralon. Seperti halnya saluran pemasukan dan makan tidak memiliki pintu pemasukan dan pengeluaran air. Jadi semua menggunakan pompanisasi dalam pemasukan dan pengeluaran air. Namun pada tambak semi intensif dan intensif, agar kuantitatif dan kualitas air lebih terjamin ketersediaannya, biasanya ada tambak penampungan tandon air. Ini adalah gambar pintu pemasukan air menggunakan paralonnya. Jadi sumber air itu masuk dari atas, disaring, lalu dia sudah bersih dulu, baru masuk ke dalam. Tidak dari samping. Kalau dari depan itu sambungannya kayak ini saluran pengeluaran air. Pada umumnya pintu pengeluaran air berukuran lebar antara 0,5 sampai 1 meter, panjang 2 meter, terus kemudian lebar tanggul pelataran dan tinggi 1,5 sampai 2 meter. Dasar pintu pengeluaran air harus kedap air dengan ketinggian sama dengan atau lebih rendah dari dasar pelataran. Pada tambak udang intensif dan modern sekarang, pemasukan dan pengeluaran air dari petakan tambak tidak melalui pintu air, melainkan berupa pipa-pipa dari bahan paralon disusun sebagai pipa goyang atau sistem sifon. Bentuknya memang sederhana dan biaya pembuatannya jauh lebih murah dibandingkan dengan pintu air dari bahan kayu ataupun beton. Nah, seperti ini pintu pengeluaran air pipa goyang gambarnya. Jadi cara mempertahankan ketinggian air di dalam petakan. Kemudian A itu pelataran, yang B itu caren, yang C tanggul tambak, yang D tempolong lutut, yang E saluran pembuangannya, dan yang F tanggul saluran pembuangan. Oke, baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.